Kita akan mulai kelas kita dengan kita berdoa Pater Himon ya. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Pater Himon Oentois Ranois Agias Teto to Onomasu El Teto Ribasiliasu Kini Teto to Telemasu Os en Uranu Kai Epiges Ton Arton Himon ton Epiusion dos Semin Semeron Kai Aves Simin Tau Ilimata Himon Os Kai Emis Apekamentos Yukats Kai Mi Esenengkas Semas Espiron Ala Rusai Himasapotu Oti su estin di Basilia, hai Dunamis, hai Duksa, Yesus Ayonas. Amin. Baik, saudara-saudara, kemarin kita sudah belajar salah satu modus yang terdapat di dalam bahasa Yunani, yaitu subjungtif. Sebelum kita latihan soal, saya akan mereview dulu apa yang saudara ketahui tentang modus subjungtif dari sisi penggunaannya atau maknanya dulu. Subjungtif itu modus yang seperti apa? Bukan maknanya atau pengertiannya. Modus subjungtif itu adalah modus yang termasuk ke dalam modus potensial ya. Potensial artinya bukan realitas tapi masih potensi. Potensi itu apa? Ya, apa yang bisa terjadi kemudian. Nah, itu namanya potensi atau kita sering menyebutnya kemungkinan. Nah, apa saja penggunaan dari modus subjungtif? Saudara kemarin belajar mengenai beberapa penggunaan modus subjungtif. Biasanya dipakai untuk apa? Bisa menjelaskan? Apa saja? Diktatnya masih ada nggak? Apa saja penggunaannya, Isram? Untuk coba semua buka diktatnya halaman 114. Apa saja fungsi subjungtif? Penggunaannya jenisnya untuk apa saja? Satu atau yang paling himbauan, yang paling mudah dimengerti, himbauan seperti imperatif ya. Apalagi larangan, apalagi tanya, apalagi oke, penyangkalan. Apalagi? Tujuan. Hah? Tujuan. Oke, apalagi? Apalagi? Alan? Perempuan? Permohonan. Saya nggak dengar, jadi makanya kalau ngomong harus keras ya. Permohonan jadi perempuan, saya dengar kan? Permohonan. Apalagi? Ya. Bisa menunjukkan kalimat bersyarat atau kalimat kondisional. Oke, masih ada? Oke, itulah beberapa penggunaan subjungtif ya. Yang paling sering kita temui adalah yang ini, nomor 7 ini. Subjungtif seringkali digunakan untuk menyatakan kondisi tertentu. Maka di dalam terjemahan seringkali kita menggunakan jika
maka, karena di dalamnya ada keterangan ini. Ini satu kondisi yang disebut sebagai protasis dan apodosis. Itu hubungannya. Protasis itu penyebab, apodosis itu akibat. Nah, itu penggunaannya. Ya, jadi ada beberapa jenis subjungtif, bisa macam-macam ini. Nah, sekarang dari segi cirinya, apa ciri subjungtif? Kalau saudara perhatikan, ciri subjungtif itu hampir sama dengan, ya, itu bisa sama dengan akhirat primer. Bedanya apa? Bedanya menggunakan vokal panjang. Itu saja. Jadi kalau kita menghafalkan akhiran primer apa saja, o, e, se, omen, ete, usi, omain, eta, ometa, este, ontai, maka kita pasti akan hafal yang modus subjungtif karena kita bisa melihat ini cirinya. Talakini atau primer, omega ya, omega. Ini sudah vokal panjang, nggak bisa dipanjangkan lagi, maka dia menggunakan aksen di sini. Ini untuk membedakan subjungtif dan kalakini atau primer. Bisa juga bicar ya. Kalau bicar kan ada sigmanya. Ya, jadi bedanya di sini. Apalagi perhatikan ada is menggunakan iota subscript ya. Di sini kalau saudara perhatikan, ini merupakan perpanjangan. Vokalnya perpanjangan dari kala primer, yaitu apa? Is. Nah, ini is. Lagi kita bertemu dengan ya, menggunakan vokal eta yang merupakan perpanjangan vokal dari kala primer, yaitu dan seterusnya. Omen menjadi omega ya, omen dan seterusnya. Ete, lihat di sini semuanya menggunakan vokal panjang. Itulah ciri dan jenis subjungtif. Yang paling penting untuk kita ketahui ya dua ini. Jenisnya apa? Lalu cirinya apa? Sudah. Ya, kalau kita sudah tahu cirinya ini, jenisnya untuk ini. Nah, Pak, bagaimana cara menentukan bahwa itu sebuah larangan, itu sebuah himbauan? Ya gampang aja ya. Kalau larangan pasti ada apa? Hah? Loh, larangan kok. Larangan itu pasti ada namanya apa? Iya, ada larangan, ada tanda yang melarang. Apa itu? Me. Ini ya. Di dalam kalimat itu ya. Kalau ada larangan, jangan. Nah, berarti itu larangan. Nah, dalam bahasa Indonesia kan perintah begini, contoh ya kan? Belajarlah, itu perintah. Tapi kalau ada kata jangan belajar, berarti larangan. Ya kan? Nah, itu sederhana seperti itu. Nah, sebaliknya kalau himbauan ya pasti tidak menggunakan me. Ya. Oke. Gimana itu bisa kita ketahui bahwa subjungtif itu menjadi kalimat tanya? Ya pasti ada kata tanyanya. Ya, kata tanya. Contohnya ti. Nah, ini ya. Kata ti itu biasanya menunjukkan sebuah pertanyaan. Nah, lalu ada penyangkalan. Kapan kita sebut itu sebagai penyangkalan? Kalau di dalam kalimat itu kita berjumpa dengan apa? Ume. Ada dua kali kata tidak ume. Ume. Nah, ume seringkali
kita terjemahkan tidak, may juga jangan. Tidak jangan atau tidak berarti itu penyangkalan. Mustahil. Dalam bahasa Indonesia mustahil. Oke. Nah, kalau tujuan pasti ada klausa tujuan, ya. Apa itu klausa tujuan? Yang biasanya terdapat dalam subjuntif, tandanya apa? Hina. Oke. Hina. Biasanya ada klausa tujuan yaitu hina. Nah, kalau ada hina, oh berarti di belakangnya itu kemungkinan adalah subjuntif. Jelas ya? Nah, permohonan dengan himbauan itu hampir sama ya. Kalau permohonan dengan himbauan ya hampir sama ya. Oke, bagaimana dengan kalimat bersyarat ya? Kalimat bersyarat itu biasanya ada protasis atau yang disebut sebagai penyebab dari suatu, dan juga ada apodosis. Ini kalau kondisional. Kondisional itu pasti ada dua kata kerja. Yang satu itu protasisnya atau penyebabnya, yang satu apodosis atau akibatnya. Nah, klausa yang menandai itu atau kata penghubung yang menandai klausa itu biasanya ada apa? Ada ya, atau juga ada ean ya. Dan ean. Nah, dan ean itu yang biasa muncul di dalam apa namanya? Nah, seperti ini dalam kalimat kondisional. Oke, itulah review atau pengertian dari subjuntif. Nah, subjuntif juga punya kala aoris, nanti kita akan pelajari. Yang ini kita baru belajar gini aktif subjuntif. Akhirannya sama dengan kala gini aktif indikatif, bedanya hanya di dalam vokalnya diperpanjangkan. O jadi O, tambah aksen E jadi is, E jadi I, dan seterusnya ya. Oke, ada pertanyaan saudara-saudara? Bagaimana dengan diagram? Kemarin sudah saya jelaskan hubungan diagram, hubungan kalimat bisa digambarkan di dalam sebuah diagram. Nah, karena ini dua, kalau misalnya itu kalimat permohonan seperti biasa, ya seperti biasa. Misalnya di situ ada sebuah kalimat yang menyatakan permohonan, ya seperti biasa ditulis kata kerjanya di tengah, ya. Di sini subjek, di sini objek, berkasus, nominatif, akusatif, dan seterusnya. Tetapi kalau kita berjumpa dengan yang namanya kalimat kondisional atau kata kalimat bersyarat, maka caranya adalah kita menggunakan diagram seperti ini. Ya. Di sini haruslah apa? Apadosisnya. Atau di sini kalimat utamanya. Di sini kalimat utamanya, lalu di sini protasisnya. Ini adalah subjuntif protasis. Atau misalnya di sini ada kata maka, ya di sini makanya di sini dulu, jikanya di sini. Ini syaratnya, ini kalimat utamanya. Contoh, di sini kalimat dalam bahasa Indonesia ya, jika saya mengerjakan tugas saya, maka saya mendapatkan nilai baik.
Mana apodosisnya? Apodosisnya adalah yang ini. Ini kalimat utamanya. Maka di sini kita harus taruh bagian ini. Ini protasis, maka kita harus taruh di sini. Jelas ya? Hubungannya miring kanan, ke kiri ya, miring ke kiri. Ya oke, kanan ya, miring kanan. Oke, sekarang kita mau coba latihan soal nomor 1. Saya persilakan untuk saudara-saudara maju ke depan menggambar diagram. Lalu, oke, nomor 1 siapa? Alam? Di sini. Nomor 2 siapa? Yang mau coba? Atau boleh acak nomor berapapun. Silakan. Oke, dua-dua dulu ya, dua-dua dulu. Mungkin siapa dulu? Oke. Kalau tidak mempan minta tolong ditukar apa? Coba tukar apa? Ganti speaker. Minta speaker baru ya. Minta 2 ya. Bisa ditukar itu.
Coba cek. Ini benar nggak? Emin, perhatikan Emin itu apa? Apa? Emin negatif ya. Nah, kalau genetik nggak bisa di ini ya. Di sini negatif. Oke, negatif. Sama atau enggak? Hah? Sama ya? Oke. Oke. Oke, coba perhatikan di sini. Ini kata kerja atau kata benda? Berkata. Oke, kalau berkata kan jadi kata benda ya. Oke. Oke, mari kita lihat nomor 5, saudara. Kita lihat nomor 5 di situ. Nah, saudara Yusak mencoba untuk menjelaskan kepada kita membuat diagram ya, bagus ya. Itu kalimatnya ho Yesus autos ya. Ho Yesus autos tu. Oh, sorry, 4 atau 5? 5. Ini 4 ya? Betul kan? Atau beda di situ? 4 ya? Betul kan? Nomor 4 hotheos legi hemin hina menomen ente aman. Nomor 5, oke. Oke. Nah, perhatikan sekali lagi. Di situ ada klausa atau
kata penghubung hina, maka itu menunjukkan apa? Tujuan atau hasil? Bisa tujuan, bisa hasil. Kalau tujuan kita akan terjemahkan supaya, hasil sehingga. Oke ya. Oke, ini klausanya. Hotel lagi. Ini arti indikatif orang ketiga tunggal, betul ya, nominatif. Hemin itu kepada kami. Kenapa harus ada kepada? Karena hati. Betul. Bukan Yesus, sorry. Allah itu sedang berkata kepada kami. Oke. Supaya menomen, supaya kami tidak tinggal, ya, kami tidak tinggal di dalam dosa. Mana itu subjuntif? Ini ya, KAS. Ini arti subjuntif. Ada tanda vokal panjang pada akhiran menomen. Bagus ya. Jadi supaya kami tidak tinggal ente hamartia. Ya, di sini ya. Di sini ada ente hamartia di dalam dosa itu. Oke, bagus. Bagus ya. Jadi hubungan antara kata kerja utama dengan hasil atau tujuan, klausa tujuan dihubungkan dengan kata hina di sini. Nah, setelah kata hina, maka di situ kita bisa melihat ada kata kerja yang bermodus subjuntif. Ya, subjuntif inilah modus yang menyatakan tujuan. Tujuan. Jadi menomen tujuan dari legi. Oke, yang ini indikatif realitas, berarti berkatanya itu sudah terjadi atau sedang terjadi. Tapi menomen ini adalah tujuan. Tujuan dari legi. Oke, itu hubungan antara kata kerja utama dengan subjuntif. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan lihat dalam nomor berapa tuh? 1. Oke, nomor 1. Soalnya kerusomen hina oi antropoi ekosi sohen aionion. Oke, kita perhatikan kata kerja utamanya adalah kerusomen. Menjadi kata kerja utama. Apa itu? Ini arti indikatif orang ketiga tunggal. Betul? Jama. Di sini artinya jama. Karena di sini diterjemahkan kami. Kalau ketiga tunggal harusnya apa? Dia ya. Tiganya betul atau salah? Salah. Ini harusnya orang pertama. Oke. Ini aktif indikatif orang pertama jamak. Kita terjemahkan kami. Kami sedang. Sedangnya dari mana? Keruso. Ini kini atau future kira-kira? Coba cek. Kini, apa bedanya kini dengan future? Ada sigma. Di sini ada nggak sigmanya? Oh, itu kata dasar ya. Jadi bukan. Bagaimana kalau kita mau mengubah kerusomen menjadi future? Kira-kira bagaimana? Coba semuanya cek kamus. Keruso, cari kata keruso menggunakan huruf apa di dalamnya? Zeta atau sigma? Pakai sigma.
Perlu ya? Oke. Ya, di situ kalau kita perhatikan tidak ada perubahan. Ini adalah pangkal atau kata dasar eruso. Sehingga di situ kita tidak ada penambahan sigma, sekalipun di sini huruf sigma. Ya. Kalau dalam bentuk future, maka yang bersigma biasanya akan berubah. Justru akan kehilangan suara desisnya. Kalau zeta, xi, ya, itu akan kehilangan desisnya. Nah, nominasi yang drop itu nominasi. Oke, nanti ya. Pasti nanti akan kelihatan kalau ada. Makanya kita perlu yang namanya pembahasan supaya kita tahu bahwa oh itu saya salah. Oke, di sini ada klausa apa nih? Kata penghubungan yang menyatakan klausa tujuan ya. Jadi kita bertemu dengan tujuan. Nah, oi antropoi ekosia. Di sini kita berjumpa lagi dengan apa? Osi vokal panjang, yaitu tanda subjuntif. Ya, soen ionion. Oke. Soen ionion. Akusatif maskulin juga, akusatif maskulin juga. Di sini antropoi artinya apa tadi? Nominatif. Maskulin. Oke. Enggak. Jamak, harusnya jamak ya. Oke, jadi manusia-manusia atau orang-orang itu memelihara atau memiliki memiliki. Oke, bukan memelihara ya. Memiliki kehidupan kekal. Oke, jadi ini tujuan. Bagus ya, jadi kita bertemu dengan dua contoh yang menandai tujuan. Oke, nomor 2, 3, 4, siapa yang akan mencoba? Silakan. Isron. Nomor 3. Noman. Oke, benar. Ya. Nomor 5 di sini ya. Tadi yang baru mana ya? Iya. Coba yang Oke, berarti kalau meta ini tidak di sini ya. Meta itu apa? Meta itu seharusnya ya. Kalau kata depan di mana? Atau preposisi itu di mana? Ya, harusnya di bawah sini.
Oke, mari kita lihat di situ nomor tiga dan 6. Oke, kita lihat di sini ya, nomor 6 dulu. Oh Yesus autus baptisen
Oimatitai autu. Di situ sebenarnya kalau saudara perhatikan, nah ini ada al, bagus ya. Ada dua, satu kata kerja atau dua kata kerja? Oke, ini bagus sekali. Ini kita mau melihat sebuah contoh yang nanti sebenarnya menunjukkan apa itu elipsis atau sesuatu yang sebenarnya ada tapi ditiadakan karena tahu di situ ada sesuatu yang sama dari konteks. Nah, di sini sebenarnya kalau kita perhatikan ada dua kata kerja. Ada dua kata kerja tetapi yang satu tidak ditulis atau elipsis. Yang mana itu kata kerjanya? Baptisen. Kita coba lihat di sini ya. Baptisen. Oke. Nah, kenapa tidak ditulis? Nanti kita akan tahu bahwa ternyata dari konteks itu ada kata kerja baptisen. Nah, di sini Allah atau al, kita tulis al. Kenapa ditulis Allah? Karena mengikuti atau disertai dengan vokal. Maka Allah hanya ditulis al saja. Kata kerja yang pertama di situ menggunakan baptisen, aoris, aktif, kurang satu unsur yaitu apa? Indikatif. Karena kita sudah belajar beberapa modus, jadi harus saudara tulis itu. Apakah itu modus indikatif? Apakah itu imperatif? Apakah itu subjuntif? Atau yang lain optatif? Ya, pilihan ya. Nah, jadi kita harus detail. Nah, kita lihat di situ ada baptisen, lalu akusatifnya ada enggak? Tidak ada. Di situ ada autos, nominatif. Berarti nominatifnya ada berapa? Dua ya? Ada ho Yesus, ada autos. Itu dulu yang pertama. Jadi autos ini kita tidak boleh taruh di sini karena dia ini nominatif maskulin tunggal. Padahal di sini ada, ya berarti ada dua. Sama dengan ya, bisa sama dengan, bisa tulis di sini autos. Nanti ada dua. Yesus dia atau Yesus itu, atau ganti ya, itu atau dia? Hah? Dia. Oke, kalau kata ganti bisa nggak di sini? Bisa juga, ya. Yesus itu dia, atau Yesus itu dia. Baptisen, ada partikel ingkar, yaitu tidak membaptis. Meskipun auris, kalau sudah ada kita tidak perlu menambahkan kata telah di sana. Baptisen berarti tidak membaptis. Nah, apakah ada subjuntif di sana? Kata kerjanya? Tidak, itu bukan subjuntif. Lalu di sini ada oimatetai autu. Autu itu kasusnya apa? Genetif menyerahkan kata benda terdekat, harusnya di sini ya. Autu. Apa? Muridnya. Jadi murid-murid miliknya, murid Yesus. Nah, pertanyaannya kata kerjanya apa? Ya, kata kerjanya sama, melainkan tetapi murid-muridnya telah membaptis. Begitu ya. Jadi di sini memang
ada dua kata kerja tapi yang satu tidak ditulis, atau ini yang disebut sebagai elipsis. Sudah ada di dalam bagian awal sehingga tidak perlu lagi ditulis dulu. Nah, inilah yang disebut contoh elipsis. Oke, ada pertanyaan? Jadi auto tidak boleh di bawah kata kerja ya. Ini juga tidak di sini. Oke, ini bisa di sini, bisa di bawah. Oke, oke. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, sekarang kita akan lihat di nomor yang keempat. Oke, kita perhatikan di sana. Soalnya meta tauta apekrite istin eremon. Oke, perhatikan di sana. Kata kerja utamanya adalah aperketai. Ini kata kerja yang majemuk atau yang digabung dengan preposisi. Preposisi apa di sana? Ap dan er kita. Apo dan er kita menjadi aper kita, gitu ya. Oke. Ini aktif orang kedua, ini aktif orang kedua jamak, betul? Ketai? Orang ketiga tunggal. Oke. Ini bisa pasif, bisa medial ya. Bisa medial. Tapi R ketai berasal dari kata dasar R komai. Nah, R komai itu sekalipun maknanya pasif tapi tetap terjemahnya aktif ya. Ini kata kerja yang termasuk di dalam kata kerja yang harus tetap diterjemahkan aktif sekalipun bentuknya pasif. Tauta di sini disebut nominatif maskulin jamak, nominatif netral jamak. Tapi perhatikan di situ, tauta tidak berdiri sendiri, betul nggak? Tauta diikat dengan preposisi, jangan dipisah. Di situ ada tauta, meta tauta. Harusnya meta dengan tauta tidak boleh dipisah. Harusnya meta tetap di sini. Ya. Preposisi tidak pernah berdiri sendiri. Ingat ya, preposisi tidak pernah berdiri sendiri. Sekali lagi saya ulang, preposisi tidak pernah berdiri sendiri. Contoh, kalau misalnya saudara mengatakan begini, saya sedang makan dengan atau dalam, bisa nggak? Ya pasti nggak bisa. Dengan sendok, dalam ruangan, ya kan? Saya belajar bersama, bersama siapa? Ya kan? Itu nggak bisa dipisah. Oke. Terus ada berapa preposisi? Ternyata ada dua preposisi. Yang pertama meta, yang kedua is. Maka kita akan lihat di sini dua preposisi ini seperti ini ya. Oke. Orang ketiga tunggal, dia telah apa? Pergi. Dia telah pergi atau hal ini telah pergi? Ya di sini. RKK datang dari kata apa? Erkomai. Erkomai itu apa? Oke. Dia telah
pergi. Meta tauta. Ini preposisi. Terjemahnya apa? Apa dengan? Meta? Sesudah. Tauta. Hal ini. Sesudah hal ini dia telah pergi. Lalu Eisen Eremon ke dalam Eremos tempat sunyi. Oke, Eremos tempat sunyi ya. Oke, jadi ini menjelaskan waktu, ini menjelaskan tempat. Kapan? Sesudah hari ini, di mana? Di dalam Eremos. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja biasa, tidak ada subjuntif di sana ya, tidak ada subjuntif. Nah, sekarang kita akan lihat nomor 2. Nomor 2, ada yang sudah mengerjakan? Nomor 2. Ada kalimat post ge dunatai sugesti. Ada yang sudah menerjemahkan? Sudah. Apa itu? Bagaimana mungkin kuasa menyelamatkan? Bagaimana mungkin Kuasa menyelamatkan? Bagaimana mungkin kuasa menyelamatkan? Oke. Bagaimana mungkin kuasa menyelamatkan? Di situ ada kata kerja utamanya. Pos gedunatai sosesi. Ini kata kerjanya infinitif ya. Jadi kalau infinitif itu pasti berhubungan dengan kalimat di atasnya, tujuannya. Nah, maka bentuknya pasti akan seperti ini. Oke, di situ ada kata tanya. Kalau saudara bertemu dengan kata tanya, maka tentu saudara akan menaruh di bawah kata kerja. Kata kerjanya apa? So say. So say itu datang dari kata apa? Sozo. Sozo ya. Oke. Sozo. Nah, terus di situ ada dunatai. Puasa. Bagaimana? G itu apa? G itu disebut sebagai enklitik. Ini namanya enklitik. Apa itu enklitik? Enklitik itu penegasan yang kadang-kadang tidak perlu diterjemahkan. Ya, bisa dengan cara bagaimana mungkin bisa. Nah, pos itu bisa bagaimana? Bisa selain bagaimana, Pak? Ada cara lain untuk menerjemahkan pos? Bagaimana mungkin ya? Bisa bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bisa bagaimana saja juga bisa ya. Bagaimana dunatai bisa atau dapat atau berpuasa. Ya. Bagaimana bisa susai untuk selamat. Nah, di situ kata kerjanya susai ini adalah infinitif. Perhatikan, infinitif disertai dengan kata tanya. Jadi bagaimana bisa berpuasa? Bagaimana bisa selamat? Kira-kira begitu. Bagaimana bisa selamat? Susai. Oke. Data infinitif di terjemah. Bagaimana?
Oke, ada pertanyaan, Pak, Dunatai ditaruh di mana? Dunatai itu kata benda kasus apa? Coba dicari Dunatai. Oke. Kata benda atau kata sifat? Dari kata apa? Dunatos. Apa itu Dunatos? Ya, di situ ditulis apa? KB atau KS? He on. Oke, berarti kata benda atau kata kerja? Kata benda. Mampu atau bisa atau berkuasa, ya, hampir seperti kata sifat, ya, di tempatnya. Nah, karena ini infinitif, infinite, masih ingat infinite itu biasanya dia tidak bersubjek, dia juga tidak dibatasi persona, ya, dia tidak bisa, tidak memiliki persona. Bagaimana saya selamat, tidak. Ya, tetapi dalam hal ini karena ini pertanyaan, maka Dunatai bisa ditempatkan di depan, di depan infinitif di sini, ya. Berarti Dunatai. Nah, seperti ini. Susi. Atau bisa juga ini ditaruh di sini, Dunatai. Karena infinitif itu biasanya tidak terbatas. Jadi Dunatai lebih tepat ditaruh di atas ini. Bagaimana bisa selamat? Atau bagaimana mampu untuk selamat? Itu terjemahan literal, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diterjemahkan bagaimana kita bisa selamat. Nah, mungkin seperti itu. Berikutnya kita akan mencoba untuk melihat contoh kini medial indikatif. Kini medial subjuntif. Kita akan singkat S, ya. Kini medial subjuntif itu juga sama akhirannya dengan kini medial indikatif. Bedanya di mana? Bedanya sekali lagi menggunakan vokal panjang pada akhirannya. Jadi seharusnya omai menggunakan omikron menjadi omega, omai menggunakan omega. Jadi akhirannya adalah omai, ya, seperti ini, ya. Lalu ada i menggunakan iota subscript, ya, harus lengkapi di sini, ya. Lalu etai menggunakan iota subscript, lalu ometa menggunakan omega, dan ester menggunakan esta seta, lalu dan ada ontai, oke, menggunakan omikron, omega, ya, ontai. Ini semua adalah bentuk perpanjangan dari kala kini, ya. Kalau kita hafal kala kini, tentu kita hafal kalau kita menghafal indikatif, kita hafal subjuntif, perpanjangan saja. Nah, lalu perhatikan bahwa tanda omega dan eta itu disertai dengan iota subscribe. Tetapi kita perhatikan nomor 3, akhirannya menggunakan akhiran primer pasif hanya dalam persona orang kedua tunggal. Eta yang seharusnya esai, huruf sigmanya hilang, kemudian eta dan ai berkontraksi menjadi i dengan iota subscript. Yang ini, ya, orang kedua tunggal, ya. Perhatikan di situ orang kedua tunggal yang menggunakan iota subscript. Oke. Kalau kita perhatikan contoh,
Di situ contohnya Kairomen ente aletheia. Di situ ada Kairomen menggunakan apa nih? Omega. Kairomen ente aletheia. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ciri dari sini, maka kita bisa mendapati ada ciri subjuntif Kairomen. Karena ini orang pertama jamak, maka salah satu penggunaannya bisa menyatakan himbauan. Kita tulis marilah kita. Jadi marilah kita berasal dari mana? Dari akhiran omen ini sebagai sebuah ajakan. Marilah kita bersukacita. Kairo, bersukacita di dalam aletheia, kebenaran. Di dalam kebenaran, marilah kita bersukacita. Nah, jadi kalau orang pertama jamak, sekalipun di situ tidak ada kata marilah kita, untuk subjuntif bisa kita terjemahkan ajakan, marilah kita. Bukan kita sedang bersukacita dalam kebenaran, bukan ya, tapi marilah kita bersukacita dalam kebenaran. Nah, itu dia. Oke, contoh kedua, melegomen kakak. Karena ada me, maka kita akan maknai itu sebagai sebuah larangan. Janganlah berkata hal-hal yang buruk. Kakak itu dari kata kakos. Nah, inilah ciri-ciri dari subjuntif. Oke, latihan soal, silakan dicoba dikerjakan. Di situ nomor 1, pistoiomen to kurio. Oke, marilah kita percaya kepada Tuhan. Oke, pistoiomen to kurio. Bentar ya. Oke. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Nomor 2, agometa hupoton apostolon, menggunakan akhiran ometa. Agometa ini ya, agometa. Huponya di mana? Di bawah preposisi, di bawah kata kerja. Hupo ton apostolon. Oke. Orang berapa ini? Orang pertama sama. Kalanya ini ometa media atau pasif. Caranya menentukan bagaimana? Nah, ada preposisi ini, maka di situ media atau pasif? Pasif ya, di sini pasif. Subjuntif atau indikatif? Subjuntif. Nah, hupo ton apostolon. Jadi terjemahannya orang pertama, kami sedang, ingat di sini pasti dipimpin oleh
Rasul tunggal atau jamak? Rasul itu. Oke, perhatikan diatesis. Pasif atau media. Lihat apakah di situ ada preposisi atau tidak. Nomor 3. Katos ekeinos dikaios estin, omen dikaio hemis. Ada yang sudah menerjemahkan? Belum ya? Oke, sekarang silakan dicoba dikerjakan dulu 3, 4, 5, dan 6. Saya akan bagi ya. Nomor 3 dari Yusak, 4 Yoksan, 5 Hezron, dan 6 Alan. Ya, pakai diagram supaya kita bisa mengerti hubungan antara kata kerja indikatif dengan subjuntif. Atau mungkin bisa langsung di depan saja ya. Kalau sudah selesai bisa langsung di depan. Mungkin 2 nomor. Oke, mari kita lihat bersama-sama pekerjaan saudara Hezron. Kalau kita perhatikan di situ kata kerja utamanya menggunakan akhiran ometa ya. Jadi betul di sini menggunakan ometa. Dekometa datang dari kata kerja apa? Dekomai. Dekomai. Oke. Ini aktif, betul? Nah, ini ya. Ini kalau saudara analisanya kurang teliti ya, hanya di sini menerima. Kenapa menerima?
bukan menerima diri sendiri atau diterima. Karena ini datang dari kata kerja be, oh my, kata dasarnya oh my, sehingga sekalipun bentuknya media atau pasif, kita tetap terjemahkan aktif. Nah, lalu ada ten marturian. Ada ten marturian menggunakan artikel ten, akusatif, feminim tunggal, auto, kata ganti orang, ketiga tunggal genetik, nya. Betul ya? Nah, tetapi kita ingat sekali lagi, karena ini sebuah kata kerja modus subjuntif, kalau kita bertemu dengan orang pertama jamaah, kita bisa sebut ini sebagai apa? Himbauan. Himbauan ya? Bisa nggak kita katakan, marilah kita menerima kesaksian itu. Begitu ya? Ini ajakan, sama seperti tadi. Marilah kita, kometa ya, dipimpin oleh rasul itu. Bisa juga. Tapi kalau marilah kita dipimpin kayaknya kurang tepat ya. Biarlah kita, itu mungkin. Oke, jadi sekali lagi subjuntif bisa menjelaskan himbauan. Oke. Sekarang kita lihat nomor yang lain. Masih ada waktu 15 menit. Nomor 2. Nomor 2 sudah ya? Nomor 4. Enarki hologos equeto. Nomor 4. Enarki hologos equeto. Siapa nomor 4? Sudah? Oke, kita coba bersama-sama ya. Kata kerja utamanya apa? Kata kerja utamanya adalah equeto. Perhatikan, equeto menggunakan akhiran apa? Eto. Subjuntif atau indikatif? Oh, auris. Ya, auris apa? Subjuntif atau indikatif? Media pas. Auris? Media. Oke. Akhiran itu bisa imperfect, bisa auris 2. Kalau auris 2 pasti pangkalnya bukan pangkal kalakini yang berakhir dengan O, pangkalnya lain. Kalau imperfect berasal dari kalakini, tinggal ganti etonya jadi O. Ada enggak? Ada enggak? Kata dasar ini ada, ini ditambah E menjadi E panjang. E. Jadi equeto. Berarti ini apa? Imperfect, bukan auris. Nah, lalu ada hologos. Di mana itu? Sekalipun dia letaknya di belakang, tapi kita taruh di depan sini sebagai subjek. Ya, ini nominatif. Sekalipun letaknya di belakang NRK. NRK itu apa? Ada preposisi. Firman itu telah
Equo didengar. Didengar. NRE di dalam. Arti itu apa? Mula atau awal. Kalau N di sini keterangan waktu bukan di dalam seharusnya, tapi pada mula atau pada awalnya. Nomor berapa? 5. Yang 5 sudah. Nomor 6. Ekuon to fonon ton dulon. Ekuon to monon ton dulon. Datang dari kata apa? Aku. Alan? Aku. Lalu menjadi ekuon. Apa itu? Subjungtif atau indikatif? Indikatif. Ya, indikatif. Imperfect. Telepon nonton dulu. Apa artinya? Mereka. Nah, imperfect masa sedang. Telah. Mereka telah mendengar. Mendengar apa? Suara. Di situ menggunakan genetif. Itulah yang disebut sebagai genetif objektif. Genetif yang bisa berfungsi sebagai pengganti objek. Ya. Mendengar suara hamba itu. Hamba-hamba itu. Nomor berapa yang belum? 3. Katos ikinos dikayo sesti, omen dikayo isi, emis. Ada omen di sana, kata kerja ini subjungtif ya. Oke. Ini menarik ini. Kata kerja utamanya yang mana? Ada kata kerja esti, betul? Ada esti. Di sini subjeknya apa? Ekinos dikayos. Kenapa dua subjek menggunakan nominatif? Karena kata kerjanya disebut kata kerja tersembunyi. Ada katos. Katos itu kesamaan, sebagaimana. Ya, seperti bisa, sebagaimana bisa. Oke. Lalu kita coba lihat. Katos itu biasanya menyamakan dengan kata di atasnya, menghubungkan kalimat di atasnya. Oke. Lalu di situ ada momen dikayai image. Image itu kata kerja apa? Kata ganti orang keberapa? Oke, di sini ada momen dikayoi. Subjek atau objek? Sama ya. Karena di sini momen dikayoi. Dikayoi. Image di mana? Nominasi. Oke. Nah, di sini dihubungkan dengan katos ini tadi ya.
Coba sini ya, atau sekitar sini. Dia adalah adil ya. Saat ini adalah adil. Lalu sebagaimana dia adalah adil, kita adalah adil ya, atau benar ya. Nah, ini. Di sini indikatif, di sini subjuntif. Apa bedanya? Ini sudah, ini potensi. Ini sudah, dia adalah adil itu sudah. Ini indikatif, ya. Ini kenyataan. Tapi ini adalah ajakan. Marilah kita. Marilah kita. Ini benar. Atau sini. Marilah kita menjadi benar atau adil. Adalah benar atau menjadi benar. Jadi kalau itu subjeknya orang pertama jamak dan di sini subjuntif, maka seharusnya kita lihat itu sebagai ajakan. Marilah kita. Oke, jadi itulah hubungan antara subjuntif dengan indikatif. Dia adalah adil. Kita, marilah kita adil. Sebagaimana dia adalah adil, marilah kita menjadi adil. Yang ini indikatif, kenyataan. Yang ini masih potensi, subjuntif, komen. Nah, itulah penggunaan subjuntif. Oke, waktu kita habis. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya masih dengan subjuntif aorist. Kuis pelajaran yang ke-28. 28 atau 27? Oke.